Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Pada zaman Raja Salomo, banyak orang mendengarkan hikmatnya. Hidup mereka pun berubah. Mereka menjadi lebih baik. Yang berdosa bertobat, membarui diri. Pada zaman Yunus, banyak orang juga mendengarkan seruan pertobatannya. Hidup mereka berubah. Kota Niniwe yang semula tidak berkenan pada hati Yahweh karena dosa-dosa mereka. Setelah warganya mendengarkan warta pertobatan Yunus, kota itu berubah menjadi lebih baik. Kota itu menjadi kota yang terberkati. Pada zaman Yesus, banyak orang juga mendengarkan Dia. Namun, tidak seperti orang banyak yang mendengarkan Raja Salomo dan mendengarkan Nabi Yunus. Setelah mendengarkan perkataan Yesus, orang banyak tidak dengan sendirinya menuruti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tidak dengan sendirinya orang bertobat ke arah kehidup yang lebih baik. Dalam Injil hari ini, saudara-saudari sekalian, Yesus menegaskan bahwa dirinya melebihi Raja Salomo, bahwa dirinya melebihi Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus adalah pribadi-pribadi yang berkenan pada Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Kalau Nabi Yunus adalah tanda yang diutus Yahweh untuk menyebarkan warta kebaikan Allah. Yesus bukan lagi tanda, melainkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Namun, sekali lagi, orang banyak tidak dengan sendirinya bertobat dari dosa-dosanya. Tidak dengan sendirinya mengubah hidupnya dari yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Kenapa demikian? Salomo adalah raja. Maka warga kerajaan sangat pantas mendengarkan hikmat-hikmatnya. Tidak ada orang yang berani merongrong kedudukannya. Yunus adalah nabi. Tugas Yunus hanya untuk memberitakan warta pertobatan yang dipesankan Yahweh kepadanya. Tak ada sedikit pun tanda pada Yunus. Tanda Yunus merebut kekuasaan tertentu dalam pemerintahan sebuah kerajaan. Sedangkan Yesus yang secara faktual bukanlah raja dari sebuah pemerintahan kekuasaan. Sementara rakyat-rakyat kecil yang tertindas dan menderita memandangnya sebagai raja dan menginginkannya menjadi raja secara faktual dalam politik pemerintahan kekuasaan. Yesus menjadi ancaman bagi para penguasa. Yesus tentu menjadi ancaman bagi orang-orang yang memiliki kedudukan, bukan hanya kedudukan dalam bidang politik pemerintahan, tetapi juga kedudukan dalam lingkaran agama Yahudi. Nah, saudara-saudari sekalian, kalau Yesus dipandang sebagai ancaman, maka adalah pantas orang tidak menuruti warta keselamatannya.
Karena itu pula orang-orang yang dikatakan tidak bertobat adalah sebetulnya orang-orang yang terancam itu. Orang-orang di lingkaran kekuasaan, baik lingkaran kekuasaan politik maupun lingkaran kekuasaan agama. Maka kalau kita renungkan dalam-dalam, yang menjadi penghalang bagi pertobatan orang-orang pada zamannya adalah dua hal, yakni kekuasaan, yakni kedudukan atau status. Baik kekuasaan dan kedudukan dalam politik maupun kedudukan dan kekuasaan dalam agama. Kalau mengikuti perkataan Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia, para penguasa itu tetap menjadi hamba dari kekuasaan dan kedudukan. Orang menghamba pada dosa, orang tunduk pada dosa, menghamba pada dosa kekuasaan, menghamba pada dosa kedudukan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebagaimana dilanjutkan oleh Paulus, Yesus tegaskan kepada kita sekalian, janganlah menjadi hamba dari dosa kekuasaan dan kedudukan itu. Lalu apa? Jadilah orang yang merdeka. Yesus telah memerdekakan kita dari dosa-dosa melalui jalan panjang penderitaan. Mulai dari ciuman khianat Yudas Iskariot, melewati penyiksaan hebat di halaman gedung pengadilan negara, melalui kesengsaraan dahsyat di halaman gedung pengadilan agama, serta penyiksaan dan penghinaan menyakitkan pada sepanjang jalan pulang pergi antara dua gedung pengadilan itu. Yesus telah memerdekakan kita dari penderitaan dosa-dosa kita melalui juga jalan penderitaan, bukan jalan pintas. Yesus telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa melalui jalan salib berjam-jam dari Yerusalem, sebuah kota yang disebut kota suci dalam sekejap menjadi kota dosa dan kota darah, menuju bukit Golgota. Di sana Tuhan Yesus disalibkan hidup-hidup sebelum akhirnya Ia mengembuskan napas terakhir di kayu salib, kayu palang kehinaan. Dan Yesus memerdekakan kita bukan hanya dari perhambaan dosa, melainkan bahkan Yesus memerdekakan kita dari maut atau kematian melalui peristiwa kebangkitan. Yesus telah memerdekakan kita secara total dari dosa dan maut. Sekali lagi, kata Paulus, berdirilah teguh pada iman dan jangan tunduk lagi pada hamba dosa. Sebab kita sudah menjadi hamba yang merdeka oleh karena Tuhan Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita sekalian tentu sangat tahu pasti apa dosa-dosa kita. Mohonlah kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan kekuatan yang memampukan kita untuk bertobat.
memohon kepada Tuhan kekuatan yang memampukan kita untuk mengendalikan diri dari hal-hal buruk dan negatif. Mohonlah kepada Tuhan kekuatan yang memampukan kita untuk cenderungkan diri melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Dengan begitu, saudara-saudari sekalian, Yesus tidak akan lagi mengatakan kepada kita, "Hai angkatan yang jahat," sebagaimana ia capkan pada orang-orang pada zamannya. Melainkan sebaliknya, kita yakin dan berharap Yesus akan katakan kepada kita, "Hai angkatan yang terberkati." Marilah kita terus membarui diri dari waktu ke waktu, agar kita tetap teguh dalam iman, agar kita senantiasa berkenan pada mata Tuhan. Kita berkenan pada mata Tuhan menjadi hamba-Nya yang setia hingga keabadian. Amin.